warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat berupa jasmani maupun rohani, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum masuk dalam inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hervan Mutakin, mahasiswa PGSD semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tepat pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, saya beserta 6 rekan saya melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disingkat dengan PLP1, yaitu berupa observasi dan wawancara. PLP1 merupakan tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan dan observasi serta pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Tujuan dari kegiatan PLP1 ini ialah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui pengamatan kegiatan di sekolah. Materi yang diberikan dalam kegiatan PLP1 ini yaitu berupa karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi sekolah, organisasi dan tata kelola, peraturan dan tata tertib, kegiatan seremonial formal, serta kegiatan positif lainnya yang ada di sekolah tersebut. Karena pandemik yang sudah berlangsung selama 2 tahun, kita juga melakukan kegiatan observasi, yaitu berupa pengamatan bagaimanakah proses kegiatan belajar yang diterapkan di sekolah, mulai dari pembelajaran, kendala, sistem penilaian, dan bagaimana cara guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang akan kami tuju yaitu Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi yang terletak di Jalan Mabes Abri, RT 3 RW 6, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya beserta teman saya akan mewawancarai 2 narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Sukirno MM selaku Kepala Sekolah SDN Cilangkap 01 Pagi, dan Ibu Marsida selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Wali Kelas 6A di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu sebagai berikut. Poin pertama yang akan dibahas yaitu karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum yang diterapkan di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi yaitu siswa diminta untuk mengembangkan bakat dan minatnya agar terbentuk jati diri yang berkarakter intelektual, juga berpotensi untuk meningkatkan prestasi. Selain itu, di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi terdapat karakteristik umum yang harus dan wajib ditanamkan di setiap peserta didik, seperti religius, patriotisme, serta kedisiplinan. Di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi telah menerapkan kurikulum 2013 dan alhamdulillah sudah mencapai target, ya salah satunya ditunjuk sebagai SPMI, yaitu Sistem Penjamin Mutu Internal, yang sudah diberikan arahan dan pembinaan dari LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Adapun visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi ini adalah untuk mengembangkan potensi dan serta juga menggali potensi yang ada, baik itu dari segi peserta didik maupun tenaga pendidik. Dan juga diberlakukannya bahasa garasi, yaitu gali potensi dan raih prestasi. Tingkat keberhasilan tercapainya visi dan misi sekolah yaitu dengan adanya piala, yakni meraih juara umum festival dan lomba seni siswa nasional tingkat sekolah dasar. Berdasarkan prestasi tersebut didapat dari hasil kerjasama atau pembinaan bersama antara pihak sekolah dan stakeholder serta dengan orang tua peserta didik. Poin kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Susunan organisasi yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi pertama dilihat dari kepala sekolah, kemudian di bawahnya terdapat komite sekolah, setelah itu wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, sarana prasarana,
kesiswaan dan lain sebagainya. Dan di bawahnya terdapat guru mata pelajaran dan juga guru kelas, baik itu mata pelajaran agama Islam, bahasa Inggris, maupun pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam struktur organisasi ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu ketika kepala sekolah melakukan supervisi ulang. Jadi kepala sekolah menyusun ulang struktur organisasi sekolah tersebut mulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dijalankan bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga terstruktur. Poin ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib yang berlaku di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi semua sudah diatur oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Adapun sanksi yang diterapkan oleh sekolah yaitu yang pertama diingatkan, kemudian diingatkan kembali, dan yang ketiga dilakukan pemanggilan orang tua. Poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Karena pandemi yang sedang berlangsung, kegiatan seremonial formal yang diadakan di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi dilakukan secara daring, seperti upacara hari Senin, peringatan hari besar, beserta kegiatan lainnya. Poin kelima yaitu kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler. Kegiatan kurikuler dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yaitu berupa pembelajaran yang dilakukan baik secara daring maupun luring, yaitu berupa pemberian materi, tugas, dan penilaian. Di SDN Cilangkap 01 Pagi sudah melakukan pembelajaran luring atau yang disebut dengan PTM yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 minggu, yang dimana PTM ini dilaksanakan setiap 1 hari dalam 1 minggu dan biasanya dilaksanakan di hari Jumat. Untuk kegiatan kokurikuler, SDN Cilangkap 01 Pagi menjadi perwakilan se-Indonesia dan mendapat peringkat untuk mengikuti gerakan sikat gigi tingkat internasional. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler di SDN Cilangkap 01 Pagi seperti pantomim, qasidah, membaca puisi, dan lain sebagainya. Dan untuk bidang seninya yaitu ada tari dan band cilik. Untuk bidang olahraga terdapat eskul futsal, basket, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Selain bidang seni dan olahraga, ada juga eskul bidang patriotik seperti pramuka dan PMR. Untuk ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa patriotisme dan mengembangkan kemampuan afektif dan psikomotorik peserta didik. Dikarenakan saat ini masih dalam suasana pandemi, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan tradisi kondisional, yaitu ketika adanya suatu event atau perlombaan, baru diadakan pelatihan ekstrakurikuler oleh sekolah, sehingga kegiatan ekstrakurikuler tidak bersifat kontinu. Hal ini dilakukan agar mengurangi kegiatan peserta didik di sekolah. Poin keenam yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang diterapkan di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi biasanya setiap ingin memulai pembelajaran di pagi hari, itu peserta didik dibiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari Senin biasanya dilakukan kegiatan upacara pengibaran bendera. Untuk hari Selasa dilakukan adanya senam pagi, kemudian di hari Rabu ada kegiatan pramuka, dan di hari Jumat dilakukan kegiatan tadarus serta sholat duha bersama-sama. Poin pertama yaitu kegiatan pembelajaran selama pandemi. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi pada masa pandemi dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ serta menggunakan platform WhatsApp dan Google Classroom.
Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dan kegiatan tatap muka itu berbeda. Untuk PJJ, guru tidak harus menguasai kelas, dan untuk mengenali peserta didik menggunakan Google Meet dan Zoom, dan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Poin kedua yaitu proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring, luring, ataupun blended. Pelaksanaan penilaian untuk seperti tugas dan pekerjaan rumah itu jarang diberikan karena PJJ sudah menerapkan pembelajaran di rumah. Penilaian seperti penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, ataupun yang lain, jika saat pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara tertulis, maka dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan menggunakan platform Google Formulir. Untuk pembelajaran blended, sekolah belum melaksanakan kegiatan secara maksimal karena untuk melaksanakan pembelajaran blended diperlukan ketersediaan alat yang memadai. Poin ketiga yaitu kendala yang dialami sekolah pada saat pelaksanaan pembelajaran luring. Adapun kendala yang dialami sejumlah guru di SD Negeri Cilangkap 1 Pagi itu ada kaitannya dengan IT. Mengajar di masa pandemi seperti saat ini, tenaga pendidik dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu teknologi di setiap kegiatan yang ada. Kendala yang dihadapi oleh peserta didik sebelum adanya bantuan kuota dari Kemendikbud yaitu keterbatasan sinyal dan keterbatasan kuota, di mana harga kuota internet yang terbilang cukup mahal dan juga keterbatasan ketersediaan sinyal internet di rumah peserta didik yang lokasinya berbeda-beda. Setelah adanya bantuan dari kuota Kemendikbud, peserta didik sedikit terbantu. Setelah itu ada juga beberapa peserta didik yang terkendala dengan masalah gawai, handphone ataupun laptopnya yang tidak mendukung. Bahkan ada yang digunakan secara bersamaan dalam satu anggota keluarga. Dan ada juga yang dibawa oleh orang tuanya bekerja. Jadi dalam pengiriman tugas peserta didik sedikit terlambat. Jika mengumpulkan tugas terlambat, maka peserta didik maupun orang tua diwajibkan konfirmasi kepada guru yang bersangkutan. Poin keempat yaitu motivasi pada peserta didik saat pembelajaran daring. Untuk memotivasi peserta didik, sejumlah guru di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 1 Pagi dilakukan secara daring, dan biasanya sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan kata-kata semangat dan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk peserta didik yang mengalami kendala dalam belajar, guru biasanya memberikan motivasi secara langsung pada peserta didik dengan cara dipanggil dan diberikan arahan oleh guru yang bersangkutan. Demikian pemaparan video hasil wawancara yang telah kami lakukan. Semoga video ini berguna bagi yang membutuhkan dan dapat digunakan sebaik-baiknya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.